Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabiyil hashimiyil mustafa wa alihi wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibi Habibana wa Nabiyanal Karim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang insya Allah Allah muliakan. Jalan-jalan ke Sukabumi, pulangnya mampir ke Cililin, ketemu lagi bersama Fahmi, perwakilan dari MA Al-Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Bijak Bersosial Media dalam Pandangan Islam. Di era digital ini, media sosial menjadi panggung utama dalam kehidupan kita. Melalui ujung jari, kita dapat terhubung dengan siapa saja dan kapan saja. Namun, dunia maya bagaikan pedang bermata dua yang bisa menjadi ladang pahala atau ladang dosa. Oleh karena itu, mari kita renungkan satu prinsip penting, bijak bersosial media dalam pandangan Islam. Media sosial adalah pedang bermata dua yang bisa menjadi ladang pahala atau ladang dosa. Tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Media sosial dapat menjadi ladang pahala jika digunakan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan keilmuan, bahkan bersilaturahmi melalui media sosial. Namun sebaliknya, media sosial dapat menjadi ladang dosa jika digunakan untuk membuat konten maksiat, menyebarkan ghibah, bahkan menyebarkan fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan dan tulisan. Ingatlah dalam sebuah pepatah, saring sebelum sharing. Sebelum kita mengomentari sebuah postingan atau sebelum kita membagikan informasi atau postingan, maka alangkah baiknya kita harus bertabayunlah meneliti kebenarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat penggalan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran surah Al-Hujurat penggalan ayat 6. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya jika kita mendapatkan informasi
baik dari media sosial, baik dari tetangga, teman dekat, bahkan dari masyarakat, maka alangkah baiknya kita harus bertabayunlah meneliti kebenarannya. Dikuatkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta bila ia menyampaikan semua yang ia dengar. Dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan tata cara adab-adab dalam bermedia sosial. Di antaranya yang pertama, meluruskan niat dan bertakwa kepada Allah. Dalam menggunakan media sosial, kita diusahakan meluruskan niat dengan tujuan positif karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkata yang baik atau berkomentar yang baik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Yang ketiga, bertabayunlah. Jika kita mendapatkan informasi khususnya di media sosial, baik dari tetangga, teman dekat, bahkan dari masyarakat, maka alangkah baiknya kita harus bertabayunlah meneliti kebenarannya. Yang keempat, menjauhi gibah dan fitnah. Dan yang terakhir, yang kelima, menyebarkan kebaikan dan menyebarkan keilmuan. Manfaatkanlah media sosial sebagai sarana, ruang untuk menyebarkan keilmuan dan menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita bijak dalam bermedia sosial agar kita menjadi generasi Gen Z yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, yang pastinya membanggakan orang tua, agama, bangsa, dan negara. Cukup sekian yang bisa Fahmi sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wala tangzur man qala wala tansa ilayya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.